Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran PCM, Bapak-bapak dan saudara sekalian, jemaah kekajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, meskipun hujan tapi tetap istiqomah, tapi sebagian juga izin ya, untuk mengikuti kajian kekajian sebagaimana biasanya. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini topik kita masih berkaitan dengan Muktamar Muhammadiyah. Kalau minggu yang lalu kita sudah mengkaji tentang fikih muktamar, yaitu kajian fikih yang sebenarnya berkaitan dengan fikih safar atau fikih bepergian. Adab-adab apa saja yang dituntunkan oleh agama Islam ketika kita melakukan safar atau bepergian. Dan alhamdulillah kita juga sudah menghadiri muktamar, sehingga topik selanjutnya yaitu apa yang dihasilkan dari muktamar itu. Ya tentu karena muktamar itu kegiatan yang secara umum diadakan 5 tahun, ya tentu hasil yang paling pokok yaitu reorganisasi ini, sehingga melahirkan hasil muktamar tentang ketua umum dan jajarannya ya, yaitu Profesor Dr. Haidar Nasir, incumbent ya, namanya incumbent biasanya ya potensi untuk terpilih kembali, dan juga Profesor Dr. Abdul Mukti itu yang dulu sekretaris umum juga menduduki pos yang sebagaimana semula. Artinya apa? Artinya posisi keduanya itu tetap, yaitu Pak Haidar Nasir ketua umum dan juga sekretaris Pak Abdul Mukti juga sama. Itu yang berkaitan dengan kepemimpinan. Tapi sebenarnya juga menghasilkan pemikiran yang penting yang perlu untuk kita coba kaji pada kesempatan nanti, yaitu di Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta atau Solo yang berlangsung tanggal 18 sampai 20 November 2022, itu melahirkan tentang risalah Islam berkemajuan atau Risalah al-Islam at-Taqaddumi, Islam yang berkemajuan. Meskipun ini sering dibicarakan, tetapi mungkin secara mendalam pemahaman warga Muhammadiyah itu juga belum begitu paham sebenarnya yang dimaksud Islam berkemajuan itu apa gitu. Apakah ini sekedar tandingan dari Islam Nusantara gitu. Kalau misalnya NU mendeklarasikan tentang risalah Islam Nusantara, kita mendeklarasikan risalah Islam berkemajuan ya. Seolah-olah berkemajuan itu pokoknya yang tidak Nusantara. Nah, sehingga perlu untuk nanti kita coba pahami dan juga kita diskusikan ya, sebenarnya Islam berkemajuan itu apa gitu. Kenapa kok Muhammadiyah menggunakan berkemajuan? Kalau Nusantara itu jelas karena menganggap Islam yang lahir atau bisa berinteraksi di Nusantara, yaitu Islam sesuai dengan budaya
yang berkembang di Nusantara. Ya kalau kita Islam berkemajuan itu maksudnya apa gitu? Tentang apa Islam berkemajuan itu. Nah kalau kita lihat di dalam risalah Islam berkemajuan itu cukup panjang ya, sekitar kalau penutupnya itu 83 halaman. Nah, ini nanti kita akan bahas bab 1 dan bab 2. Ini kok kayak kuliah pakai bab, enggak masalah. Tapi kita sederhanakan nanti, yaitu bab 1 tentang pendahuluan, yaitu kita mencoba menelusuri historitas Islam Nusantara itu bagaimana. Kenapa kok Muhammadiyah menggunakan istilah Islam Nusantara, Islam berkemajuan ya? Itu kenapa ya? Kemudian konsep dasar Islam berkemajuan, tentang karakteristik Islam berkemajuan, kemudian manhaj Islam berkemajuan, yaitu kita akan membahas bab 1 dan bab 2. Mudah-mudahan selesai ya. Adapun bab 3 tentang gerakan Islam berkemajuan, kemudian perkhidmatan Islam berkemajuan, dan penutup ini di pertemuan yang akan datang. Dan saya akan mencoba menyederhanakan gitu. Dan nanti yang paling penting yang berkaitan dengan pemikiran ketarjiannya itu, sehingga melandasi bangunan pemikiran yang ada di tarjih kita, yang menjadi concern kajian kita. Dan di antara tim penyusun dari risalah Islam berkemajuan ini tokohnya jenengan sebagian sudah kenal ya, yaitu Profesor Syafiq Al-Mughni. Ini orang Paciran aslinya. Kemudian sekarang menduduki di PP dan terpilih lagi, meskipun tidak ketua umum, tapi termasuk pimpinan 13. Pak Abdul Mukti sekretaris umum. Kemudian bawahnya itu ada yang jenengan kenal, ada yang enggak. Misalnya Najib Burhani ini yang menulis buku Muhammadiyah Jawa. Pradana Boy ini dulu yang pernah aktif di Pemuda, tahu ini karena pernah menjadi ketua umum Pemuda Jawa Timur ya itu. Nah, ini Pradana Boy. Yang lainnya mungkin enggak begitu dikenal. Dan yang pertama kita coba lihat tentang pendahuluannya. Dan sebenarnya ketika Muhammadiyah itu merumuskan risalah Islam berkemajuan, karena Muhammadiyah itu pada dasarnya meyakini bahwasanya agama Islam itu mendorong kemajuan. Ya, kalau kita baca misalnya Al-Qur'an itu banyak bicara tentang konsep berkemajuan, macam-macam. Dari wahyu yang pertama sudah bicara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya konsep membaca itu kan ciri dari peradaban yang maju gitu. Kemudian macam-macam. Kenapa ada kafaroh namanya memerdekakan budak? Itu artinya juga memajukan kemanusiaan. Pokoknya intinya kalau kita baca di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berkaitan dengan misalnya bicara tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan semua yang ada di dunia ini, kita disuruh la ayatin li ulil albab, menunjukkan risalah berkemajuan. Dan sehingga dalam keyakinan Muhammadiyah, ketika Muhammadiyah mengatakan Islam yang didakwahkan adalah Islam berkemajuan, itu sebagaimana esensi ajaran Islam, yang mana Islam itu mendorong ke arah kemajuan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, itu kemajuan. Al-yadu al-ulya khairun min yadi as-sufla. Orang yang ngasih itu lebih baik daripada yang menerima atau yang meminta. Ini kan juga konsep kemajuan gitu. Nah, sehingga tadi Muhammadiyah dalam memahami Islam yang dipahami adalah Islam yang mendorong ke arah kemajuan. Nah, kemudian Islam berkemajuan itu sebenarnya sudah menjadi ruh Muhammadiyah sejak Muhammadiyah berdiri. Jadi istilah maju atau memajukan atau kemajuan
itu sudah termaktub dalam statuten atau anggaran dasar Muhammadiyah 1912, yaitu apa? Yaitu di tahun berdirinya Muhammadiyah. Yang ketiga itu Muhammadiyah sudah menyatakan tujuan Muhammadiyah itu memajukan hal agama kepada anggotanya. Bahasa yang digunakan apa? Memajukan. Nah kemudian rumusan ini juga melengkapi tujuan pertama dari tujuan Muhammadiyah adalah menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putra. Dulu istilahnya apa? Pakai bumi putra, maksudnya penduduk asli kayak di yang pernah di mana Malaysia itu mengenal istilah bumi putra. Bumi putra itu ya orang pribumi atau orang Melayu, karena di sana ada Cina dan apa? India. Itu pasti yang pernah di Malaysia tahu ini yang saya bicarakan ini. Pasti orang sering bilang orang bumi putra, maksudnya lawana apa? India sama tadi apa? Cina gitu. Dan di sini pakai Kanjeng Nabi Muhammad sehingga orang Muhammadiyah ya nggak usah gawok terhadap istilah apa? Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidina. Nah, ini kadang sering menjadi pro dan kontra karena kita sudah diposisikan seolah-olah Muhammadiyah anti Sayyidina. Padahal sikap di Muhammadiyah itu wasati, di tengah-tengah. Kalau Sayyidina dalam konteks sholat ya enggak boleh, sehingga kita tidak perlu menambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dalam sholat atau dalam tasyahud gitu. Dan juga misalnya setelah azan ya, disunahkan membaca apa? Sholawat. Artinya kalau di doa-doa yang ma'thurah yang ada sumbernya dari Nabi kita tidak pakai atau yang berkaitan dengan ibadah mahdhah. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah ya karena itu lebih fleksibel maka tidak mengapa. Dan dalam konteks ini kan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad ini kan tidak ada kaitannya dengan ibadah mahdhah, sehingga itu dipakai. Dan HPT kita sudah pernah kita kaji istilah Sayyidina itu ternyata ditemukan di 3 tempat di Kitabul Iman pembukaan dan penutup pakai Sayyidina. Di awal Kitabul Haji juga pakai Sayyidina. Karena orang Muhammadiyah mungkin nggak pernah baca HPT, jadi perdebatan itu suka muncul, tapi dua-duanya tidak pakai data yang ada di Muhammadiyah, baik yang pro atau yang kontra gitu. Yang kontra juga tidak pernah baca, yang pro juga tidak pernah baca HPT, sehingga ya perdebatan yang sama-sama tidak mengacu pandangan resmi Muhammadiyah. Okay. Kemudian 2 tahun kemudian 1914 rumusan memajukan itu masih tetap dipertahankan di statuten Muhammadiyah, tetapi juga ditambah, tidak hanya memajukan tapi ada menggembirakan. Dan ini yang seolah-olah hilang Pak di Muhammadiyah. Kita sekarang sudah tidak ada menggembirakan, yang ada adalah menyusahkan dan menyedihkan dalam berorganisasi. Sedang saudara kita itu berorganisasi enak gitu, berapa orang jagoan makan-makan gitu, kemudian pulang bawa berkat. Kalau di Muhammadiyah wes urunan, kemudian ketika bertemu itu menjadikan konflik, perdebatan, pulang mantel, perlu juga apa? Lesu. Nah itu mungkin perlu untuk apa? Dirubah cara bermuhammadiyah kita sehingga melahirkan Muhammadiyah yang menggembirakan. Nah tadi 1912 sudah ada istilah memajukan, 1914 menggembirakan, ditambah tidak hanya memajukan tapi juga menggembirakan, sebagaimana hadis Nabi, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Basyiru, suruh memberi kabar gembira, wala tunaffiru, beragama itu jangan menjadikan orang lari. Kemudian yassiru, beragama harus
mudahkan, wala tu'assiru, jangan menjadikan agama itu menjadi sulit gitu. Seolah-olah yang dibicarakan neraka, isinya hanya bid'ah saja gitu. Tidak ada hal yang menyenangkan, tapi juga tidak hanya beragama itu fadilah ya, digoleki yo fadilah terus. Pokoknya transaksi pahala. Pahala ini gede atau enggak itu juga kadang menjadi masalah Pak ya. Nah sehingga lengkapnya di statuten Muhammadiyah tadi yang pertama memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama di Hindia Nederland karena belum lahir Indonesia. Kemudian yang kedua memajukan dan juga menggembirakan kehidupan cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada lead-leadnya. Ini bahasa Belanda ya, yaitu anggota Muhammadiyah. Artinya tadi ketika kita bicara maju atau kemajuan itu sudah ada tahun 1914. 1914 kemajuan tadi atau memajukan tadi ditambah menggembirakan. Sehingga ketika kita bicara Islam yang menggembirakan, itu yang pertama sumbernya dari hadis Nabi tadi Basyiru. Kemudian 1914 Muhammadiyah juga menambahi, tidak hanya memajukan tapi menggembirakan. Kemudian berikutnya dari inspirasi founding father atau bapak pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu sering memberikan wasiat atau pesan kepada para muridnya dengan bahasa Jawa. Bagaimana pesannya? Dadiyo awakmu kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Ini dihafalkan Pak, ini penting. Jangan yang dihafal ya hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari hidup Muhammadiyah itu saja ditambah sekarang gitu. Dadiyo kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Ini kan hampir sama tadi, hidup-hidupilah Muhammadiyah itu ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Tapi yang menjadi apa yang menjadi titik penting dalam kajian kita atau topik kita yaitu pada apa yang diucapkan Bayi Ahmad Dahlan tadi, dadiyo kiai sing kemajuan atau berkemajuan. Jadi bukan kiai menggambarkan kiai sing kuper, kiai kurang ngopi ya. Di Muhammadiyah kiai juga perlu ngopi ya. Nah, kurang gaul, jangan sampai nanti kiai roy kitab kuning gitu. Ya, kitab kuning itu penting loh, karena nggak mungkin disebut kiai tanpa kitab kuning, tapi juga memiliki pergaulan yang cukup luas dan memiliki pengetahuan yang cukup kaya, sehingga tadi bisa mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam itu di dunia nyata atau sesuai dengan realitas sosial gitu. Itu pesannya Bayi Ahmad Dahlan, dadiyo kiai sing kemajuan. Karena Bayi Ahmad Dahlan itu kan lahir dari kelompok tradisional. Fikihnya ya fikih Syafi'i yang dikaji dulu. Kemudian akidahnya ya Asy'ariyah. Tasawufnya ya Ghazali atau Junaid. Ihya Ulumuddin itu menjadi bacaan Bayi Ahmad Dahlan. Tapi ketika Bayi Ahmad Dahlan sama-sama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar ke Mekah itu, Bayi Ahmad Dahlan lebih mulazamah kepada Syekh Khatib Al-Minangkabau. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu lebih pada siapa? Mbah Mahfud Termas yang menulis Hasyiah At-Turmusi itu. Nah, Khatib Al-Minangkabau mazhabnya Syafi'i, tapi dia terbuka terhadap gerakan pembaruan, tidak anti Wahabi, tidak anti gerakan Salafiyah yang ada di Mesir dengan tokohnya Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Syekh Muhammad Abdul, kemudian Rashid Ridho. Ini kan 3 serangkai, semuanya menyerukan tentang kembali pada Quran dan Sunnah. Lalu Khatib Minangkabau ini dari Minangkabau ya, Sumatera ya.
Itu dia meskipun seorang mufti bermadzhab Syafi'i, tapi dia terbuka gitu. Artinya tahu problem di dunia Islam yang mana apa? Dunia Islam ketika itu apa? Hidup dalam penjajahan Barat gitu. Sehingga Islam itu terkenal apa? Negara yang tidak maju, anti ilmu, macam-macam gitu. Orang memahami beragama itu yang penting ya sekedar ritual saja. Tetapi bagaimana merespon penjajahan Barat? Kemudian bagaimana tadi mensinkronkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Nah itu apa? Di tokoh-tokoh modernis tadi, baik Salafiyah. Kalau Muhammadiyah itu kan perpaduan, tidak hanya Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab juga menginspirasi apa? Lahirnya Muhammadiyah, tapi kan perpaduan. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab itu kan lebih purifikasi, pokoknya masalah akidah. Tapi dia tidak begitu bicara tentang ilmu pengetahuan. Tapi kalau Salafi Mesir itu ya akidah juga apa? Ilmu pengetahuan. Karena Muhammad Abdul juga mopinya itu sampai ke barat, pernah hidup di Prancis. Makanya Muhammad Abdul pernah bilang apa? Ra'aitul Islam bidunil muslimin. Saya melihat Islam tapi tanpa ada orang-orang yang Muslim. Karena di barat itu kemajuan itu tadi apa? Identitas ajaran agama Islam. Bicara sesuatu tidak mitos tapi menggunakan ilmu pengetahuan. Sehingga klenik itu juga diberangus oleh apa? Muhammadiyah. Wong Muhammadiyah jadi percaya dukun ini jadi enggak Islam kemajuan. Karena Muhammad Abdul tadi kan juga tahu dunia barat itu luar biasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi ketika melihat realitas di Mesir dan secara umum dunia Islam itu apa? Ra'aitul muslimin, saya melihat orang-orang muslimin tapi biduni Islam. Memahami agama Islam cukup apa? Sempit, hanya dipahami Islam itu ritual saja, ibadah, sholat itu saja. Tapi Islam itu tidak menjadi solusi dalam kehidupan. Nah sehingga tadi Muhammadiyah itu inspirasinya banyak, termasuk juga Muhammad Abdul Wahab, terutama dalam apa? Ketika bicara tentang tauhid. Tapi juga ada modernitas. Kalau sekarang Salafi ini kan bicara tauhid kokoh, tapi ilmu pengetahuan seolah-olah anti. Pokoknya beragama ya itu. Nah kalau Muhammadiyah itu menggabungkan ya, tidak hanya apa dibawa pada satu pemahaman saja, tapi juga bagaimana Islam ini bisa berdialog atau berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Kemudian ide kemajuan itu juga digembangkan kembali oleh tokoh yang menjadi inisiator berdirinya Majelis Takdim. Ini yang mengusulkan muncul lahirnya majelis yang mengurusi permasalahan-permasalahan keagamaan, sehingga lahirlah Majelis Takdim itu Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian juga terpilih berikutnya menjadi Ketua Umum Muhammadiyah. Dan dalam pidatonya di Kongres Perempat Abad Muhammadiyah pada tahun 1936. Nah ini kalau kita bicara putusan tarjihnya lahir yang namanya Kitabul Janazah. Dulu kan Kongres Muhammadiyah dulu itu namanya pakai kongres, tidak mau tamar. Ya Kongres Muhammadiyah berarti Muktamar Muhammadiyah, kemudian setelahnya Muktamar Khususi Majelis Tarjih. 1936 itu melahirkan Kitabul Janazah. Yang di situ di pidatonya pada Kongres Muhammadiyah ketika itu Mas Mansur mengatakan Muhammadiyah itu senantiasa memajukan dan mempropagandakan Islam di Indonesia, maksudnya mendakwakan Islam di Indonesia dan kemajuan agama Islam. Jadi memajukan terus disebut kemajuan agama Islam dan ketinggian derajat pemeluknya menjadi pengharapan Muhammadiyah.
Kemudian setelahnya di keputusan Muktamar ke-37 1968 itu menegaskan bahwa saya salah satu ciri masyarakat Islam yang menjadi tujuan Muhammadiyah adalah masyarakat Islam yang berkemajuan. Nah, sehingga kalau kita lihat dari rumusan resmi yang lahir di Muktamar Muhammadiyah, ini macam-macam ini. Jenengan sudah ya meskipun nggak baca tapi paling tidak mendengar, sudah banyak, ada berapa itu nggak saya hitung. Tapi yang berkaitan dengan tarjih ya, kalau kita pilih itu 1955 lahirlah masalah 5 ini yang menjadi paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Artinya ketika Muhammadiyah bicara agama pasti bisa dihubungkan dengan masalah 5. Ini penting Pak ya. Soalnya saya ngaji tarjih itu kan lebih pada aplikasi, bukan sekedar dihafal. Tapi semua produk Muhammadiyah itu pasti bisa dikembalikan. Maksudnya produk pemahaman agama Muhammadiyah pasti bisa dikembalikan ke masalah 5 itu. Misalnya contoh, kenapa kita sholat dalam tasawuf tidak pakai Allahumma sholli ala Muhammad, dan dikembalikan ke masalah 5 apa? Yaitu kita kembalikan pada apa? Ini masalah dunia atau agama? Berarti masalah agama. Kan tadi pakai ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian berarti agama. Kalau agama ada ibadah. Ini berarti ibadah mahdhah atau ibadah ghairul mahdhah? Masuk ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah berarti mahaddadahu asy-syari', ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah atau Rasulnya. Berarti ya tidak boleh berlaku tambahan atau pengurangan. Setiap tambahan dan pengurangan maka disebut apa? Bid'ah. Itu maksudnya semua pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu pasti bisa dikembalikan ke masalah 5. Tapi kalau misalnya tadi contoh yang lain, misalnya maulidan, ini masalah agama atau keduniaan? Ya ternyata kedunia. Muhammadiyah memahaminya keduniaan, meskipun sebagian memahami agama. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah ini dunia. Berarti kalau dunia ya tidak berlaku bid'ah, tetapi apa? Dilakukan sesuai dengan kemaslahatan. Kalau ada maslahat ya boleh, kalau tidak ya tidak usah. Oke. Kemudian 1989 itu lahir manhaj tarjih dan metode penetapan hukum dalam tarjih Muhammadiyah. Artinya metodologinya atau usul fikihnya itu baru lahir 1989. Dan ada 16 poin yang dibukukan di buku Manhaj Tarjih Muhammadiyah yang ditulis oleh Profesor Asmuni Abdurrahman itu. Ini dengan bukunya yang apa? Yang warnanya apa? Hijau itu. Artinya Manhaj Tarjih itu baru dirumuskan secara detail 1989. Tapi bagaimana majelis tarjih sebelumnya menggali hukum? Ya tentu tetap pakai usul fikih ya, karena tidak mungkin orang duduk di majelis tarjih tidak tahu usul fikih. Tetapi kan baru usul fikih itu dirumuskan secara detail, poin-poinnya itu apa saja, itu baru 1989. Tapi bukan berarti sebelumnya itu tidak pakai usul fikih ya, tetap kayak usul fikih itu kan secara sistematis lahir pada masa Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu terkenal sebagai apa? Wadi usulil fikih, peletak dasar munculnya ilmu usul fikih dengan menulis kitab apa? Ar-Risalah, yaitu kitab usul fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Tapi bagaimana ulama-ulama sebelum munculnya buku Ar-Risalahnya Imam Syafi'i, apakah mereka dalam berijtihad itu tidak pakai usul fikih? Berarti Imam Abu Hanifah tidak pakai usul fikih. Ya, tidak bisa dipahami semacam itu. Artinya Imam Syafi'i itu yang apa? Yang membukukan secara sistematis. Tetapi pembahasan
atau kajian usul fikih itu sudah ada sebelum Imam Syafi'i. Sehingga kalau manhaj Syarji itu belakangan lahirnya, itu bukan berarti dulu sebelum 1989 itu Majelis Syarji cara ijtihadnya apa? Serampangan, artinya tidak pakai metode yang jelas. Itu bukan macam itu. Tetap ada metodologinya, tetapi belum dirumuskan secara sistematis. Kemudian tahun 2000 itu di Jakarta ya, itu melahirkan manhaj Syarji dan pengembangan pemikiran Islam pada masa Pak Amin Abduh, dan melahirkan apa? 3 pendekatan atau 3 epistemologi, apa? Bayani, Burhani, dan Irfani. Ini yang menariknya, karena sekarang ketika kita sekarang bicara ketarjian itu harus tahu dengan warga ada Bayani, Burhani, dan Irfani. Itu sering-sering dibicarakan. Artinya kalau orang Muhammadiyah diajak ngomong itu belum nyambung, ya berarti perlu kesini lagi untuk ikut ngaji. Oke, konsep dasar Islam berkemajuan yaitu Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang membawa misi Islam berkemajuan. Sebagaimana Islam itu lahir juga membawa spirit atau semangat berkemajuan. Kemudian Islam berkemajuan, untuk merealisasikan Islam yang berkemajuan itu maka meniscayakan apa yang disebut dengan tajdid, yaitu pembaruan. Artinya kalau tidak ada tajdid, ya tidak ada Islam yang berkemajuan. Sehingga tajdid itu menjadi ciri khas pemikiran apa? Muhammadiyah. Dan kenapa kok Muhammadiyah tidak bermadhab? Karena apa? Semangatnya tajdid. Sehingga tajdid itu apa? Sangat penting di Muhammadiyah, karena dengan tajdid kita bisa menjawab dinamika dan tantangan baru yang belum muncul di dalam apa? Kajian-kajian ulama klasik. Karena ijtihad itu tidak hanya apa? Menyeleksi pendapat yang kuat ini yang tidak, tapi ada ijtihad insya'i, yaitu melahirkan kajian atau pembahasan yang belum dibahas oleh ulama klasik. Misalnya hukum bayi tabung, itu jenengan cari di kitab kuning nggak bakal ketemu ya. Misalnya hukum demokrasi, kalau kitab bahasa Arab sekarang sudah ada ya, tapi kalau jenengan kitab di ulama abad pertengahan yang disebut kitab kuning itu jenengan cari hukum demokrasi yang nggak akan ketemu kan gitu. Sehingga itu perlu namanya ijtihad insya'i, yaitu mengkaji sesuatu yang belum pernah dibahas oleh ulama di era klasik. Tapi juga ijtihad itu tarjih itu menyeleksi mana pendapat yang kuat dan tidak. Dan terkadang Muhammadiyah melakukan kajian ulang. Saya kalau jenengan membaca kitab-kitab kuning, ya pasti semua ulama mayoritas bilang kalau dalam menentukan bulan Ramadan pakai apa? Ru'yatul hilal. Hanya minoritas yang bilang pakai hisab. Tapi Muhammadiyah melakukan kajian ulang. Dalam konteks sekarang penggunaan ru'yah itu apakah masih relevan atau tidak? Karena spiritnya tajdid itu loh. Dan memahami kata ru'yah itu tidak secara literal, dan juga menjawab kenapa kok dulu Nabi pakai ru'yah, kenapa tidak pakai hisab. Itu kan dicari ilahnya apa, kemudian masyarakatnya sudah siap atau belum menggunakan hisab. Sehingga Muhammadiyah beralih dari ru'yah ke hisab. Kemudian tajdid itu berfungsi memberikan penyelesaian persoalan dan melahirkan gagasan-gagasan baru yang memajukan kehidupan. Artinya kalau Muhammadiyah ingin maju, ya harus melakukan apa?
melakukan tajdid, yaitu pembaruan, baik tajdid ideologi, tajdid dalam pemahaman keagamaan. Kalau jenengan bidangnya ekonomi ya berarti tajdid ekonomi. Meskipun yang lain suka pakai istilah apa? Jihad, dengan paling ya jihad. Padahal Muhammadiyah tajdid ekonomi, pembaruan ekonomi. Jadi tajdid itu pokoknya apa? Digunakan untuk ketika bicara tentang hal-hal yang sifatnya apa? Pembaruan. Ya berarti ketika kita mensosialisasikan tarjih ini ya berarti harus ada tajdid ideologi. Jangan Muhammadiyah yang penting mantap di Muhammadiyah tapi nggak paham Muhammadiyah, itu juga jadi masalah. Artinya harus melakukan tajdid dalam pemahaman keagamaan. Kemudian tajdid itu maknanya menemukan kembali hakikat agama dan bukan ancaman bagi otentisitas ajaran agama. Karena ketika kita bicara tajdid itu kadang identik dengan apa? Liberal. Yang Nabi bilang sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, kamu kok pakai hisab? Berarti melawan hadis kan gitu. Hadisnya bilang gitu kok. Tapi kalau Muhammadiyah mencari ruhnya, apa ilahnya, Nabi pakai ru'yah. Nabi sendiri bilang apa? Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Ini yang dipahami sebagai apa? Kausasi atau ilah munculnya seruan Nabi untuk melihat hilal. Tapi konteks sekarang itu bisa berubah, sehingga kalau Muhammadiyah pakai hisab bukan berarti Muhammadiyah liberal. Karena Al-Quran juga menganjurkan pakai hisab, kan apa? Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Muhammadiyah memahami spirit ini. Artinya kalau pakai hisab itu spirit Al-Quran, bukan berarti Muhammadiyah anti hadis. Atau ini menjadi hisabnya Muhammadiyah ini mengancam apa? Otentisitas ajaran, nggak ajaran agama. Artinya tadi ketika Muhammadiyah pakai hisab itu Muhammadiyah mencoba memahami ruh hakikat beragama. Intinya Nabi itu kan yang penting kita bisa menetapkan bulan baru. Adapun cara itu bisa berubah. Tapi yang puasa itu yang tidak boleh berubah. Nggak boleh jenengan menemukan kajian baru. Puasa itu apa? Menjadikan etos kerja menurun, sehingga waktu puasa perlu dikaji ulang. Puasa diawali dengan apa Pak? Terbitnya apa? Terbenamnya matahari, itu sahurnya. Bukannya pada saat apa? Terbitnya fajar, sehingga puasanya jenengan bisa sambil dikerjakan dengan tidur. Bangun tidur langsung apa? Buka. Itu salah. Kenapa? Karena Al-Quran jelas tsumma atimmus siyama ilal lain. Dan dengan Islam berkemajuan, Muhammadiyah berusaha mengurangi sikap yang membelenggu pemahaman Islam dalam satu pandangan sempit yang anti perubahan. Artinya hukum itu disepakati oleh para ulama. Al-hukmu yaduru apa? Ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan ilahnya. Ada ilah, ada hukum. Ketika ilah itu berubah, ya tidak ada hukum. Sehingga kalau Imam Syafi'i dulu namanya jual beli harus apa? Ijab qabul secara syafahiyah. Seorang apa? Penjual bilang saya menjual, seorang beli ya bilang qabil tuh saya terima. Kalau jenengan ngotot dengan pendapatnya Imam Syafi'i sekarang diterapkan dalam konteks sekarang Pak, katok jenengan. Sekarang sudah pakai COD sudah online, tinggal transfer, nggak pernah ngomong gitu. Tapi bukan berarti pendapat Imam Syafi'i itu dulu nggak relevan, sangat relevan dulu. Tapi kan pendapat ini bisa berubah. Tapi esensinya apa?
Esensinya yang penting jual beli itu tidak ada unsur gharar, penipuan, itu yang paling penting gitu. Sehingga ijab qabul versi Imam Syafi'i ini bukan berarti nas Quran yang tidak boleh berubah. Sehingga konteks sekarang ya bisa berubah. Oke tadi, sehingga tadi ketika cara beragama itu dalam pandangan Muhammadiyah tidak kaku atau kolot. Ya kayak misalnya dulu di awal-awal kemerdekaan Pak, lahir fatwa tentang haramnya pakai apa? Dasi, pakai dasi, pakai apa? Jas. Pokoknya pakaian yang berbau Belanda atau Barat. Apakah di awal-awal itu fatwa itu salah? Fatwa itu tidak salah. Dan bisa digunakan hadis untuk mendukung fatwa ini apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang memiliki lifestyle gaya hidup mengikuti suatu kaum maka bagiannya. Tapi fatwa ini tentu tidak permanen. Dalam konteks sekarang bisa mengalami perubahan, dan Muhammadiyah juga sudah mulai banyak mengkritisi fatwa ini dengan melalui cara berpakaian orang Muhammadiyah. Sehingga Bayi Ahmad Dahlan itu juga pakai apa? Jas, tapi tetap pakai sarung. Tapi nggak ngomong. Meskipun fatwa itu ada di misalnya di kitab kuning, memang ada. Tapi kan fatwa itu bisa berubah sesuai dengan konteks zamannya. Oke, berikutnya ada karakteristik Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu diistilahkan oleh Muhammadiyah dengan al-Islam at-taqaddumi. Taqaddum itu artinya maju ya. Apa? Maju ya. Taqaddum itu dari kata qadam. Qadam itu apa? Kaki. Kaki itu jalan itu banyak majunya atau mundur? Ya banyak maju. Sehingga orang yang maju itu tadi berkemajuan itu taqaddum diistilahkan oleh Muhammadiyah. Meskipun banyak istilah Pak untuk menunjukkan berkemajuan gitu. Misalnya kalau di Malaysia itu pernah menggunakan Islam hadori. Hadori itu apa? Peradaban. Maksudnya Islam itu apa? Dinul hadorah. Agama yang berkembang sesuai dengan peradaban. Ada di barat ada Islam progresif. Ada Islam post modern atau post modernisme Islam. Atau Islam apalagi? Ada sekarang leading Islam, Islam yang memimpin. Macam-macam. Tapi kadang istilah-istilah ini tidak selalu sama dengan maksud Muhammadiyah. Karena di barat itu kelompok yang progresif Islam, progresif itu kan maju. Mereka yang memahami misalnya wanita boleh memimpin sholat, wanita boleh menjadi imam atau khotib. Itu kelompok progresif Islam. Tapi apakah ini termasuk pemahaman Muhammadiyah? Jawabannya tidak. Karena tadi sholat itu ibadah makhdhah, ibadah makhdhah tidak boleh berubah. Karena lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Ini berlaku pada konteks muamalat duniawi. Sehingga kalau konteks sekarang wanita boleh memimpin itu memang tuntutan zaman. Tapi kalau wanita menjadi imam sholat, ini wilayah ibadah makhdhah, tidak boleh berubah. Oke. Kemudian karakteristik Islam berkemajuan itu ada 5 karakteristik atau yang diistilahkan dengan al-khosais al-khamsu. Karakteristik apa? 5. Kalau dalam HPT ada masail al-khamsu, 5 masalah. Tadi ketika kita bicara Islam at-taqaddum atau Islam berkemajuan itu ada khosais al-khamsu. 5 karakteristik atau karakteristik 5.
Yang pertama karakteristiknya itu berlandaskan pada tauhid. Islam yang mabniun ala tauhid. Islam yang dibangun atas dasar tauhid. Yaitu tauhid itu dari kata wahadil wahidu tauhidan, artinya apa? Menyatukan. Artinya siapa yang disatukan? Tauhidullah atau ifradullah, yaitu meyakini bahwasanya Allah itu satu. Berarti latanya tidak dua, lataliha tidak tiga, la robi'a tidak empat, dan seterusnya. Artinya Allah itu satu dalam rububiyah, dalam ketuhanan, dalam uluhiyah yang disembah ya hanya Allah. Okay. Kenapa kok Islam yang berkemajuan itu berlandaskan pada tauhid? Ada beberapa alasan. Yang pertama, tauhid itu inti dari risalah yang dibawa oleh nabi-nabi. Ini yang sering didakwahkan oleh teman-teman salafi, ya. Sehingga awal dakwah tauhidullah. Itu teman-teman salafi pasti ngomongnya gitu. Pertama kali dakwah itu ya dakwah tauhid. Tapi kalau kita ingin memperbaiki umat, itu dakwahnya apa? Macam-macam setiap kelompok. Kalau salafi ya tauhid, kalau HTI ya khilafah, kalau yang lainnya apa? Jamaah tabligh ya. Yang penting orang mau ke masjid. Dan sehingga punya banyak perspektif yang memang harus diakui bahwasanya apa? Dakwah yang pertama kali dilakukan Nabi yaitu dakwah tauhid. Sehingga tauhid itu menjadi inti dari semua risalah apa? Para nabi. Dan apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin apa? Rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat apa? Rasulah, seorang rasul. Tugasnya apa? Ani abudullah, supaya mereka menyembah Allah. Maksudnya apa? Lituwahidullah, untuk mengesahkan Allah. Wajtanibu taghut, dan menjauhi taghut. Berarti rasul itu ya misinya hanya dua. Yang pertama mengajak tauhid, yang kedua menjauhi taghut. Taghut itu apa? Kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Lawannya tauhid ya taghut. Syirik itu ya taghut. Dan titik sentral kehidupan umat tadi, sebagaimana ayat tadi. Kemudian yang berikutnya, tauhid yang sesungguhnya adalah tauhid yang meyakini bahwasanya Tuhan yang Esa yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Ini berarti tauhid apa? Rububiyah. Dan bahwa hanya Allah yang patut disembah, yaitu tauhid apa? Uluhiyah. Alhamdulillahirabbil alamin, ini tauhid apa? Rububiyah, yaitu kita mengakui bahwasanya Allah Rabbul alamin, pemelihara, pencipta, kemudian apa lagi? Yang mengatur segala alam. Maksudnya tauhid rububiyah itu mengisahkan Allah dengan perbuatan Allah. Allah memberi rezeki, itu berarti tauhid rububiyah. Allah menciptakan langit dan bumi, rububiyah. Tapi kalau uluhiyah, mengisahkan Allah dengan ibadah. Kita sholat berarti tauhid uluhiyah. Kita puasa tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tauhid uluhiyah. Nah, meskipun Muhammadiyah itu belum merumuskan secara resmi ya tentang klasifikasi tauhid rububiyah atau uluhiyah, tapi di tulisan-tulisan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu ditemukan. Dan HPT kita sebenarnya yang namanya itu kan sering dimunculkan, ini yang bikin ya Pak Ibnu Taimiyah. Kalau teman sebelah itu ini dibid'ahkan. Kalau kita di Muhammadiyah kita tidak mempermasalahkan istilah ini selama esensinya atau maknanya betul. Meskipun kalau kita lihat di HPT ya, HPT itu yang ada
al-ahadu fi uluhiyah. Allah itu esa dalam uluhiyahnya, berarti ada tauhid uluhiyah. Wasifati tauhidus sifat dan tauhidul af'al. Ini kayak model pembahasan akidah Asy'ariyah. Tapi suatu saat kita bahas Pak, ini kan cuma bicaranya kemana-mana. Tapi paling tidak Muhammadiyah itu sebenarnya juga tidak bisa dibilang Asy'ari, juga tidak bisa dibilang Salafi. Bisa jadi ada irisan yang sama dengan Asy'ari, juga ada irisan yang sama dengan Salafi. Sehingga kalau Muhammadiyah dibawa ke Salafi murni itu juga menjadi masalah. Atau Muhammadiyah dibawa ke Asy'ari murni itu juga jadi masalah juga. Kemudian tauhid yang murni memiliki makna pembebasan manusia dari paham kemusyrikan, percampuran dan kenisbian agama. Karena tadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Artinya ada ibadah hanya kepada Allah, itu yang disebut tauhid. Kemudian lawannya syirik. Itu tadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha, ibadah kepada Allah, kemudian wajtanibu tauhid. Dan percampuran dan kenisbian agama, artinya pluralisme agama, itu tidak ada dalam kamus Muhammadiyah sebenarnya. Kalau pluralisme itu menjadi sebuah paham, tapi kalau pluralistik itu boleh-boleh saja. Tapi kalau pluralisme seolah-olah agama semuanya sama, itu berlawanan dengan tadi tauhid. Artinya itu ada kesyirikan. Karena tadi meyakini semua bentuk ibadah itu boleh. Sehingga kelompok liberal itu kan mengisyaratkan agama itu kayak jeruji sepeda gitu Pak ya. Tapi porosnya kan satu. Nah poros itulah Allah. Jeruji ini kan bisa berputar, sehingga agama apapun itu endingnya hanya kepada Allah. Berarti semua agama intinya menuju Allah. Kalau menggambarkan semacam itu, menganalogikan. Kemudian tauhid juga merupakan keyakinan bahwa semua manusia pada hakikatnya adalah satu makhluk yang mulia. Karena walaqad karamna bani Adam, atau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya kalau kita memuliakan sesama makhluk atau mencerahkan sesama makhluk, itu bentuk ketauhidan, bahwasanya semua makhluk itu mulia di sisi Allah. Kemudian tauhid yang murni memiliki makna pembebasan manusia dari belenggu ketidakadilan dan penghisapan antar manusia. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan tauhidnya tauhid al-ma'un, tauhid yang lebih pada spirit aksi gitu. Dari al-ma'un lahir panti asuhan, lahir PKU atau teologi pembebasan. Jadi tauhid bukan bicara secara konsep, tapi real di lapangannya apa itu. Kalau teologi Muhammadiyah kan cuma itu, teologi pembebasan, teologi pencerahan, apalah itu. Yang intinya tauhid itu harus berdampak pada bentuk perubahan. Kemudian tauhid juga akan membawa kepada sikap kritis ketika melihat sesuatu yang tidak betul. Sehingga tentang fatwa sesajen boleh atau tidak kan perlu difatwakan oleh majelis tarjih. Misalnya manganan ketika menyimpang dari bentuk tauhid, itu artinya kita karena memiliki tauhid juga harus bersikap kritis. Kalau orang tidak punya tauhid ya nek manganan gak apa-apa Pak. Yang penting awake warak. Kumpul-kumpul kan itu. Apa eleke kan gitu. Artinya pemahaman tauhid yang diajarkan oleh Muhammadiyah dengan bertauhid orang memunculkan sikap kritis. Tauhid juga yang murni melahirkan ketulusan. Artinya orang semakin bertauhid semakin tulus. Tidak hanya orientasi pada
keduniaan. Ya betul. Muhammadiyah ini berkembang juga ngopeni hal-hal yang keduniaan. Bikin tadi tajdid ekonomi, tapi ada misi dakwahnya. Mendirikan rumah sakit itu harus ada misi dakwahnya. Bikin sekolahnya harus ada misi dakwahnya. Tapi kalau Muhammadiyah sudah murni profit oriented, itu yang jadi masalah. Rumah sakit Muhammadiyah harus ada misi dakwah. Pokoknya murni golek duit, itu perlu dikritik. Artinya menyimpang dari tauhid murni yang diajarkan oleh Muhammad, yang melahirkan sikap ketulusan. Kalau sekolah Muhammadiyah wes mahal, wes gak enak, mencerdaskan, tidak ada apa tadi, mencerdaskan generasi atau bisa melahirkan kaderisasi, ya perlu untuk dikritik kan itu. Artinya kan sudah profit oriented. Akhirnya yang kaya saja yang bisa apa? Sekolah. Sedangkan warga kita yang mayoritas tidak kaya itu susah gitu. Kemudian berikutnya ya. Kemudian yang kedua, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Ini karakteristik yang kedua, yaitu al-ruju ilal Quran wa Sunnah. Karena istilah sunnah dan hadis itu disamakan di HPT kita. Meskipun kebanyakan warga Muhammadiyah bilangnya apa? Hadis. Tapi kalau saya sekarang lebih pakai sunnah kan. Apalagi Muhammadiyah yang sudah kena ngaji sama salaf itu akhirnya juga semakin suka. Oh ternyata Muhammadiyah juga sunnah loh. Yang dikira Muhammadiyah sudah menjauhi apa? Sunnah, ternyata ada kesamaan. Dan tadi di beberapa dokumen kita itu memang yang dipakai sunnah, tidak hanya hadis. Meskipun sunnah dan hadis itu sebenarnya apa? Sama ya. Nah, karena Islam berkemajuan ini karakteristiknya kembali pada Quran dan Sunnah, sehingga Al-Quran itu dalam pandangan Muhammadiyah itu sumber utama untuk memahami dan mengamalkan Islam. Al-Quran menjadi sumber keyakinan, sehingga Kitabul Iman HWT kita itu sering mengutip ayat-ayat dari Al-Quran. Pengetahuan, nah ini suatu saat kita bahas ya. Ternyata tauhid yang di awal itu wajibnya nador. Orang sebelum beriman itu perdebatan, iman itu boleh nggak taklid dulu atau menggunakan akal. Nah di HPT kita ternyata menggunakan akal itu ditujukan untuk mengkaji tadi ayat-ayat kebesaran Allah, mengkaji alam semesta ini, sehingga melahirkan apa? Pengetahuan yang cukup dalam tentang Allah. Ini artinya spirit tauhid yang dilandasi ilmu pengetahuan. Nanti ada di kita. Kemudian sumber hukum, norma moral dan inspirasi sepanjang zaman itu sebagaimana yang ada di iman kepada Al-Quran di Kitabul Iman kita. Kemudian sunnah Rasul, ini sumber yang kedua, menggambarkan diri Nabi Muhammad sebagai teladan yang harus dicontoh dulu. Fi Rasulillahi uswatun hasanah wa lakum qad kanat lakum uswatun hasanatun wa lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kanat lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu ada beberapa ayat ya, sehingga kadang ada yang bicara Ibrahim, ada yang bicara Nabi Muhammad. Nah, sehingga dalam pemahaman Muhammadiyah, Nabi itu ya mufassir Al-Quran, yaitu yang menafsirkan Al-Quran, yang mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan. Sehingga Aisyah ada hadisnya disebutkan dalam Kitabul Iman kita. Ketika ditanya akhlaknya Nabi apa? Aisyah bilang kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya Quran. Dan dalam memahami dua sumber tadi diperlukan pemahaman terhadap tek-tek pemikiran yang maju dan ilmu pengetahuan yang luas. Artinya semakin dalam ilmu pengetahuan kita, semakin bisa menggali inspirasi atau hukum atau
petunjuk dari Quran dan Sunnah. Artinya kemampuan seseorang itu dalam mengkaji dua sumber ini bisa berbeda-beda. Dan seharusnya kalau di Muhammadiyah melahirkan ilmuwan itu ya ilmuwan yang seharusnya bisa tadi membuktikan kebenaran Al-Quran, saintifikasi Al-Quran itu kan penting. Artinya sains ini jangan sampai tadi kontras dengan Al-Quran. Artinya orang semakin menjadi ilmuwan bisa membuktikan kebenaran wahyu. Kemudian Al-Quran dan Sunnah itu mengajarkan kebenaran al-haq dan juga kebatilan. Jadi kalau Al-Quran dan Sunnah pasti bicara ini hak, ini batil. Menyembah Allah berarti hak. Tapi kalau menyembah gerumbul berarti batil kan itu. Kemudian Al-Quran juga bicara tentang al-birru, kebaikan dan juga lawannya apa? Kebajikan dan kejelekan. Dua-duanya ada. Sehingga sesuatu itu bisa dilihat dari dua sudut, sudut benar dan salah, sisi baik dan sisi buruk. Berikutnya menghidupkan ijtihad dan tajdid. Ini karakteristik yang ketiga, yaitu apa? Ihya'ul ijtihad wa tajdid. Jadi Muhammadiyah menghidupkan ijtihad. Ijtihad itu secara bahasa artinya apa? Badlul juhdi, mengerahkan semua kemampuan. Untuk apa? Untuk memahami Al-Quran sehingga bisa dan Sunnah ya, sehingga bisa tadi menjadi solusi dalam kehidupan dan menjawab semua tantangan apa? Zaman. Kemudian ijtihad dihidupkan melalui pemanfaatan akal dan ilmu pengetahuan secara terus menerus. Bukan berarti kalau ijtihad itu nggak pakai akal, tetap pakai akal, tapi akal yang diinspirasi oleh wahyu. Kayak usul fikih itu kan sebenarnya kajian pendekatan akal, tapi kaidahnya itu tentu diambil dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga akal yang dibangun atas konsep wahyu. Nah, sehingga ijtihad dalam Muhammadiyah itu tidak pernah berhenti. Sehingga Muhammadiyah sejak awal berdiri sudah berani mengatakan apa? Babul ijtihad maftuh. Pintu ijtihad itu sudah tidak tertutup, masih terbuka. Dan kitab kuning pun dulu di awal-awal berdirinya Muhammadiyah itu kan diputuskan. Dulu masih ingat ya, ada tokoh namanya Fakih Hasyim, enggak Fakih Hasyim. Ini kan di Surabaya, ini tokoh yang di blacklist oleh kelompok tradisional. Karena Fakih Hasyim itu berani menawarkan metodologi baru dalam kajian Islam. Kalau kitab kuning itu boleh dikritisi, dan boleh diuji sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi di kelompok tradisional, pokoknya kalau kitab kuning ya sakral dan selesai, tidak boleh diutak-atik lagi. Tapi Muhammadiyah berani ketika Fakih Hasyim, kemudian pemikirannya banyak diadopsi oleh Mas Mansur sehingga melahirkan apa? Majlis Tarjih 1929, Kitabus Shalah dan Kitabul Iman. Ini Muhammadiyah sudah tidak pakai pendekatan mazhab. Meskipun mazhab itu ya masih penting sebagai apa? Bahan pertimbangan dalam melahirkan putusan. Kemudian ijtihad, bagian yang penting dalam ijtihad itu yang melakukan tajdid. Dan tajdid itu dalam Muhammadiyah sebagaimana yang sering kita bahas artinya dua. Yang pertama purifikasi. Ini dilakukan dalam bidang apa? Akidah dan ibadah. Akidah tidak boleh mengandung penyakit TBC S gitu. Ibadah tidak boleh ada bid'ah. Sehingga Muhammadiyah bicara tentang akidah sama ibadah tidak boleh ada istilah TBC S. Tapi juga tajdid maknanya apa? Dinamisasi. Artinya boleh berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang apa?
muamalah dan akhlak. Muamalah duniawiyah boleh berkembang sehingga Muhammadiyah tidak anti kemajuan. Akhlak itu kan bisa berkembang karena Nabi sendiri ketika menyatakan dalam hadisnya apa? Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kenapa kok Nabi bilang liutammima? Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kan menyempurnakan. Bukan sesungguhnya saya diutus untuk membuat akhlak yang baru. Artinya akhlak itu sudah ada sebelum Nabi, tapi Nabi menghadirkan juga akhlak-akhlak yang lebih sempurna atau bagus. Sehingga tadi ada tradisi itu boleh diamalkan. Artinya apa? Selama tidak kontradiksi dengan agama. Sehingga etika Jawa itu ada yang baik. Bukan berarti kalau kita sudah menjadi Muslim haram melakukan sopan santun Jawa, kan tidak semacam itu, Pak. Sehingga tadi agama tidak bisa hidup dengan budaya. Artinya akhlak itu bisa berkembang dan sesuai dengan konteks kita hidup. Sehingga kalau kita orang Jawa yang masih perlu untuk menjaga etika sopan santun Jawa gitu. Termasuk pegang kepala. Kalau kita di Arab itu pegang kepala itu biasa, Pak. Ini kalau jenengan di sini orang tua kepalanya dipegang ditotoki misalnya, itu jadi masalah. Padahal kalau di negeri Arab itu biasa orang pegang kepala. Tapi kalau pegang pantat itu di sana menjadi masalah. Artinya itu kan mengikuti tadi budaya dan di mana kita berada. Bukan berarti kalau jenengan di sini pegang kepala gak dosa, gak popo, tua-tua saya dicekeli kan. Gak ada dalil. Coba tunjukkan mana dalil yang menunjukkan pegang kepala orang tua itu dosa. Ada enggak? Jawabannya tidak ada. Tapi kenapa kok kita tetap menjaga itu ada mati, kita enggak sembrono, nek tua dicekeli dase kan. Oke, berikutnya yang keempat karena waktunya ya, yaitu mengembangkan sikap wasatiyah atau tanmiyatul wasatiyah, yaitu moderasi. Karena Al-Quran sendiri menggambarkan umat ini apa? Ummatan wasatah, umat tengahan. Artinya unggul dan tegak. Litakunu syuhada 'alan nas. Karena umat Islam ini akan menjadi saksi terhadap umat-umat yang lain. Islam yang sesungguhnya adalah agama yang wasatiyah atau Islam wasati tengah, menolak ekstremisme dalam beragama, baik yang sifatnya ghulu atau tafriq. Sehingga Al-Quran mengkritik teologi dua agama ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim menunjukkan jalan agama Islam. Ghairil maghdubi alaihim apa? Orang enggak orang Yahudi, waladhdallin Nasrani. Karena ahlul kitab ini melakukan ghulu dalam beragama. Kalau orang Yahudi maghdubi alaihim, dia secara keilmuan, kalau orang Yahudi itu diajak teori apa saja pasti bisa, karena menunjukkan bangsa yang cukup cerdas. Saking cerdasnya Taurat itu ya diutak-atik sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau orang Kristen itu tidak pada keilmuan, yang penting melakukan ritual. Tapi salahnya Nabi itu padahal sejatinya seorang Nabi manusia biasa, karena dia sangat mengkultuskan, akhirnya dijadikan Tuhan. Nah, sehingga tadi Islam memposisikan pada dua hal yang kontras, yaitu tidak ghulu berlebihan atau tafrid, yaitu mengabaikan. Nah, sehingga tadi wasatiyah ini menjadi penting ya, seimbang, baik ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Meskipun moderasi Islam ini
Secara konsep ada Pak, cumanya kalau kita bicara Islam moderat itu sekarang kadang diselewengkan kan. Pokoknya Islam moderat ya sing tahlil ya melok tahlil, gak ya melok ya panganan wis melok wis gak apa-apa, moderat kok. Artinya tadi karena pemaknaannya mengalami pergeseran atau sering diselewengkan atau digunakan alasan atau justifikasi. Dan sehingga wasatiyah itu diwujudkan pada sikap sosial, misalnya tegas dalam pendirian. Ini wasatiyah Muhammadiyah, tegas dalam pendirian ya. Tahlilan bisa atau enggak, ini juga susah ya kita. Misalnya luas dalam wawasan, artinya tidak sempit dan luas dalam sikap. Karena semakin orang luas wawasannya, sikapnya semakin luas. Kalau orang suka ngopi Pak, itu pasti melihat sesuatu enggak gauan. Kok ini salah, padahal dia baru hidup di satu tempat. Bisa jadi kalau ngopi di tempat lain itu biasa. Dan dalam beragama juga semacam ini. Ada orang yang baru tahu satu dalil atau satu pendapat, itu menganggap ini yang paling benar. Sehingga ada ungkapan yataroja atau yuroji al-faqih inda tasa'an ilmu. Orang ahli fikih itu kalau ilmunya itu luas, itu pendapatnya bisa direvisi. Artinya dulu pernah mempunyai pendapat, kemudian dikaji lagi, muncul pendapat yang baru, kemudian berikutnya ngambil pendapat yang dulu, atau mungkin munculkan pendapat yang baru. Sehingga Imam Syafi'i punya qaul qadim, punya qaul jadid. Dan nanti juga semacam itu. Ada pendapat yang dulu sudah difatwakan atau diputuskan, kemudian direvisi. Itu menunjukkan tadi menunjukkan luasnya ilmu. Bukan berarti kalau konsisten sejak dulu ya itu. Kemudian menghargai perbedaan, tidak mengkafirkan. Takfir ini yang riskan ya. Jadi Muhammadiyah anti takfir. Kemudian memajukan dan menggembirakan, memahami realitas dan prioritas, tidak fanatisme. Sehingga pakai bendera Muhammadiyah ini jaminan surga. Iki pokoknya pengikutnya Mbak Ahmad dan bendera Muhammadiyah. Nanti masuk kuburan tidak mungkar nangkir wis kayak iso neko atau kayak iso takok. Itu fanatisme, itu tidak ada dalilnya. Kalau di Muhammadiyah tidak semacam itu. Nanti kalau ditanya mungkar dan nakir, man nabiyuka atau man imamuka, sebaiknya apa dalan selamat? Enggak mungkin. Kalau di Muhammadiyah enggak semacam itu. Kemudian ini yang terakhir ya, mewujudkan rahmat bagi seluruh alam semesta atau tahqiq ar-rahmah lil alamin. Artinya Islam yang berkemajuan itu mendorong terciptanya perdamaian dan kerukunan. Dan tadi Islam membawa rahmat tidak hanya untuk manusia, tapi juga tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Ini masih banyak ya, mungkin kita lanjutkan berikutnya. Dan ada poin-poin yang menarik, meskipun ini kayak ngaji di kuliah ya. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang penting untuk kita pahami. Nanti insya Allah minggu depan silahkan kalau ada yang dipertanyakan atau ditanyakan atau didiskusikan. Satu saja. Ada? Enggak ada. Ngantuk ya karena bahasanya gini. Tapi ini penting loh, karena pemikiran Muhammadiyah itu di beberapa poin itu dirumuskan di sini, termasuk memahami ijtihad. Itu kan penting untuk kita pahami loh. Karena lahirnya putusan tarjih ini kan juga semangat dari ijtihad ya. Enggak ada ya? Monggo. Ketika saudara kita ada yang bahasa itu pakai kata sayyidina,
Itu kan termasuk kita. Atau apa sholatnya itu apa diterima atau tidak? Oke. Kalau di dalam Fathul Mu'in ya, dalam Fathul Mu'in itu ada kitab yang cukup populer di Indonesia. Semua pesantren tradisional pasti mengajarkan Fathul Mu'in. Kalau orang belum mengaji Fathul Mu'in, ya belum layak disebut kiai. Di sana ketika bicara Sayyidina itu wala ba'sa bi ziyadati Sayyidina qabla Muhammadin, tidak mengapa menambahkan kata Sayyidina sebelum Muhammad. Menjadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. La ba'sa, tidak apa-apa itu kan. Ya berarti boleh, tapi tidak sampai sunnah, tapi sama masalahnya sama khasyahnya. Saya itu sarannya Fathul Mu'in, yaitu Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati di I'anatul Talibin mengatakan menambahkan itu bahkan disunatkan. Sehingga bagi ulama Syafi'i mutaakhirin, bagi ulama Syafi'i yang belakangan itu mensunahkan kata Sayyidina. Tapi di ulama Syafi'i yang mutaqaddimin, Imam Syafi'i sendiri di kitab Al-Um, termasuk yang dikutip oleh Kitab Shalah, HPT kan wafil an Ka'ab ibn Ujrah. HPT kita Shalah itu merujuk pada kitab Al-Umnya Imam Syafi'i, yaitu ada hadis dari Ka'ab ibn Ujrah menjelaskan tentang redaksi sholawat Nabi. Nabi ya cuma mengajarkan Qulu Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada tambahnya. Sehingga di kalangan mutaqaddimin pun tidak ada tambahan Sayyidina. Hanya saja nanti kalau kita sudah membahas pendekatan dalam ketarjian atau di Muhammadiyah itu kan 3. Ada apa? Ada Bayani, ada Burhani, ada Irfani. Kalau kita tadi menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina itu kan Bayani saja berdasarkan hadis. Tapi secara irfani ketika kita menambahkan Sayyidina itu akan memberikan nuansa spiritualitas yang tinggi terhadap sosok Nabi. Kalau secara irfani baik mana? Nyebut Nabi dengan jangkar itu apa Pak? Gemberang. Atau pakai Sayyidina. Kita nyebut bos saja pakai nama-nama itu Pak, julukan yang menggembirakan atau yang seolah memuliakan. Dan kita menyebut Nabi kok cuma ala Muhammad. Kalau kita pendekatannya irfani saja, itu seolah-olah mengatakan Sayyidina lebih baik. Tapi kan di Muhammadiyah Bayani dan irfani ini kan harus ada dialektika, diskusi. Kalau Bayani memang tanpa Sayyidina, irfani menuntut Sayyidina, tapi irfani tidak boleh kontras dengan Bayani. Sehingga yang ditempuh apa Sayyidina di ibadah maudhu tidak boleh, tapi kalau di luar ibadah maudhu ya silahkan saja kan itu. Ya kalau di Muhammadiyah pemahamannya semacam itu ya. Tapi apakah ini bid'ah? Kalau di fatwa kita kan kaidahnya cuma man amila amalan laisa alai amruna fahuwa radun, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radun. Fatwa tarjih masih bilang kita tidak menemukan alasannya dan kita takut terhadap hadis ini, tapi tidak pernah mengatakan bid'ah. Tapi bukan berarti imam yang pakai Sayyidina itu terus kita kalau gitu ini sesat, nggak usah dijadikan imam saja. Fatwa kita juga tidak semacam itu kan. Kenapa kok demikian tadi? Dengan karakteristik moderasi beragama tadi apa? Tanmiyatu wasatiyah. Artinya ini kan wilayah fikih. Kalau misalnya imam melakukan bid'ah bukan berarti berkonsekuensi pada apa? Kesannya makmum, apalagi ini masalah ijtihad
dia. Meskipun kita harus meyakini kalau yang betul tanpa sayyidina. Artinya jenengan nggak usah mamang ya. Saya sholat yang suka keluar ya, kebetulan di masjid umum. Dan jenengan mamang ya gak situ sholat jamaah. Ini imamnya sayyidina atau tidak? Gak situ sholat jamaah sama sekali. Dan menjadikan beragama susah, hanya golek masjid sing betul-betul tidak pakai sayyidina. Ya kalau ketemu. Kalau nggak ketemu ya semua umat ya, akhirnya ya gak situ sholat jamaah. Oke, mungkin demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.